kesempatan ini saya akan membahas tentang ma'rifah rububiyah yang dibahas oleh Mullah Sadra di dalam kitab Mafatihul Ghaib dalam kuncinya yang kelima. Ma'rifah rububiyah saya artikan agak abstrak, mengenal ketuhanannya, bukan mengenal Tuhan, mengenal ketuhanan. Kalau ma'rifatul Rabb itu mengenal Tuhan. Sebetulnya ada sebagian orang coba membedakan antara istilah ma'rifah dengan ilm. Yang disebut dengan ma'rifah itu berbeda dengan ilm. Misalnya dalam sebuah hadis dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang kenal akan Tuhannya, akan dirinya akan kenal akan Tuhannya. Nah, ma'rifah itu bedanya dengan ilm, katanya salah satu perbedaan yang cukup prinsip, bahwa ma'rifah itu mengenal Tuhan lebih melalui kesaksian hati ketimbang penalaran ilmiah. Kalau ilm itu lebih pada penalaran ilmiah ketimbang kesaksian hati. Karena itu misalnya untuk hal-hal yang bersifat mistis itu penggunaannya lebih pada istilah ma'rifah ketimbang ilm. Dalam peringkat-peringkat tarekat misalnya itu ada satu stage daripada tarekat itu yang disebut dengan ma'rifat. Pada salah mereka bilang syariat, ma'rifat dan hakikat, ya kan? Syariat, ma'rifat dan hakikat. Jadi ma'rifah di situ lebih pada pengenalan kognitif, tetapi medianya adalah bukan basor tetapi basirah. Medianya adalah basor, pandangan dalam arti yang material, tetapi lebih pada unsur immaterialnya, lebih pada unsur internalnya. Nah, karena itu ketika Mullah Sadra berbicara tentang ma'rifah rububiyah, maka di sini nanti kita akan melihat beberapa cara-cara mengajak kita untuk mengenal Tuhan yang tidak dibahas oleh para mutakallim yang lain. Para mutakallimun yang lain, walaupun Imam Ghazali sendiri itu tidak membahas sedetail yang dibahas oleh Mullah Sadra. Bahkan dari kalangan ulama-ulama Syiah sekalipun, misalnya Syekh Nasiruddin At-Tusi misalnya ya, yang dikenal sebagai mutakallim, atau Allamah Hilli, dia tidak membahas ma'rifah rububiyah dari sisi esoteris seperti yang dibahas oleh Mullah Sadra ini. Bagaimanapun di sana ada unsur filsafatnya. Bahasan Mullah Sadra ada unsur filsafatnya yang tidak juga asing bagi orang-orang yang menelaah filsafat Masya'iyah atau filsafatnya Paripatetik. Nah, sebelum saya membahas ini, ada dua kata kunci yang harus dibedakan sejak pertama supaya nggak bingung gitu. Satu kalimat wujud dan dua kalimat maujud, karena seringkali itu membingungkan gitu. Apalagi kalau Anda jarang membaca buku filsafat, dua kalimat itu lebih membingungkan ketimbang memberikan pemahaman. Walaupun mungkin kita paham maksudnya adalah sesuatu yang bersifat eksistensial gitu ya. So, dalam bahasa kita antara wujud dengan maujud itu nggak ada terjemahan yang khusus. Wujud itu kita menerjemahkannya mungkin wujud saja ya. Maujud juga kita menerjemahkannya apa? Yang wujud dengan kalimat yang gitu. Dalam istilah filsafat ada dua, ada wujud. Wujud ini lebih bersifat abstrak. Itu ke dalam bahasa Inggrisnya itu existence. Tapi kalau maujud itu existent, artinya subjek yang ada. Kalau wujud adalah eksistensi kita bilang ya. Karena itu maujud ini adalah subjek yang berada. Bisa Allah, manusia, bisa apapun yang sifatnya subjektif. Nah, ini harus bisa dibedakan, itu nanti ketika saya membahas tentang pengantar ma'rifah rububiyah Mullah Sadra, maka dia akan sering menyebut dua kalimat tersebut secara paralel tanpa dia harus menjelaskan perbedaan keduanya itu. Nah,
Sebetulnya inti daripada pembahasan ma'rifah rububiyah adalah upaya ingin membuktikan wujud Tuhan, ingin membuktikan eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana kita bisa membuktikan eksistensi Allah? Sebelum kita sampai kepada diskusi tentang pembuktian itu, ada dua prinsip filsafat. Satu prinsip filsafat, yang satu lagi prinsip ahlul kasyaf yang sangat mempengaruhi Mullah Sadra ketika berbicara tentang ketuhanan. Prinsip yang pertama itu yang disebut dengan isolatul wujud, ya. Isolatul wujud, prinsip eksistensi. Artinya Mullah Sadra berpendapat bahwa wujud adalah prinsip segala sesuatu. Wujud adalah satu hal yang tidak bisa kita bayangkan, tidak meliputi apapun yang ada di alam semesta ini. Dia adalah prinsip. Isolatul wujud di dalam ilmu filsafat itu bertentangan dengan satu lagi prinsip yang disebut dengan isolatul mahiyah. Isolatul mahiyah ini disebut dengan prinsip esensialis, prinsip esensi. Saya akan jelaskan dulu apa yang dimaksudkan dengan dua terminologi ini. Prinsip eksistensi ini dalam ilmu filsafat harus kita pahami sebelum kita masuk kepada pembahasan-pembahasan yang lebih jauh, karena ini merupakan prinsip yang paling penting untuk bisa membedakan dua aliran, terutama aliran-aliran yang datang dari Greek. Misalnya filsafat yang seringkali diajarkan di Indonesia, baik pun dalam filsafat Islamnya ataupun filsafat non-Islamnya yang sangat banyak terpengaruh dari filsafat-filsafat Greek, itu mereka mengacu kepada prinsip esensi. Prinsip esensi disebut dengan isolatul mahiyah. Isolatul mahiyah, bahwa yang prinsip itu adalah mahiyah, adalah kuiditas, adalah esensi. Saya kasih contoh begini, ya. Mahiyah itu, ya, bahasa Arabnya itu asalnya begini. Mahiyah. Mahiyah itu apa artinya? Apa itu? Apa dia? Ketika misalnya kita bertanya, apa ini? Jawabannya apa? Jawabannya ini adalah spidol, gitu. Spidol itu yang mana sih? Yang mana spidol? Yang mana coba? Yang dipegang ini adalah keberadaan spidol. Ini eksistensinya ini. Spidolnya mana? Itulah mahiyah. Mahiyah itu sebetulnya kata Mullah Sadra, ini kata Mullah Sadra, ya. Mahiyah itu adalah sesuatu yang kita pahami dari suatu wujud yang ada di luar, kemudian kita rekam di dalam benak kita. Misalnya saya tidak melihat ini, ya, kemudian saya bilang spidol. Anda paham nggak apa yang maksud dengan spidol? Paham kan? Wujudnya ada nggak? Nggak ada wujudnya. Wujudnya ada di dalam benak kita, kan? Nah, yang wujud di dalam benak kita itu sebetulnya bukan sebuah benda. Itu dalam bahasa Inggrisnya imprinted. Artinya dia itu intiba. Dia sepertinya tercetak di dalam benak kita, ya kan? Itu namanya esensi. Itu namanya mahiyah. Dia bukan ruh, bukan ruh. Dia adalah substansi dari benda itu sendiri, yang tidak ada di luar, tapi akal kita yang menciptakannya dari sebuah benda yang kita lihat di luar. Nah, kalangan peripatetik, para filsuf peripatetik mengatakan bahwa yang pada prinsipnya itu adalah mahiyah, katanya, bukan eksistensi. Katanya eksistensi itu datang, kemudian eksistensi itu menempel pada mahiyah. Jadi mahiyah dulu ada, baru kemudian eksistensi yang melekat. Itu kata para filosof peripatetik. Tetapi kalangan yang disebut dengan eksistensialis, orang-orang yang berpendapat bahwa wujud adalah asal, adalah prinsip, dia mengatakan tidak. Yang mula-mula itu, yang prinsipnya itu adalah wujud. Eksistensi adalah prinsip, bukan mahiyah adalah prinsip. Ketika misalnya Anda mengatakan bahwa esensi itu ada di otak Anda, di akal Anda, itu berarti ada sebuah alam yang disebut dengan alamul zihin. Artinya alam akal. Dia berada di sebuah alam. Alam juga itu katanya. Eksistensi juga, tapi eksistensinya tidak bersifat materi. Ala kulli hal saya tidak akan bahas itu, ya. Tapi itulah intinya, bahwa Mullah Sadra mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini itu didasari pada eksistensi. Oke, itu prinsip pertama Mullah Sadra. Sehingga dia mengatakan bahwa
Allah subhanahu wa ta'ala adalah the pure existence. Allah adalah suatu wujud yang murni, suatu wujud yang murni yang tidak ada mahiyahnya. Misalnya gini ya, kalau misalnya kita ingin memahami manusia, itu pasti kita menggabungkan antara eksistensi dengan mahiyah. Kalau saya sebut manusia, itu kan pasti ada sosoknya. Mahiyah itu yang membedakan saya dengan selain saya, itu kan. Kita katakan ini spidol, berarti spidol ini berbeda dengan mikrofon. Yang membedakannya bukan eksistensinya, tetapi mahiyahnya. Yang membedakan saya dengan Anda bukan wujud saya, tetapi mahiyah saya. Jadi mahiyah itu adalah satu benang merah yang membedakan satu entitas dengan entitas yang lain. Nah, karena itu Mullah Sadar mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala adalah wujud yang murni. Karena itu dia tidak akan bisa dibedakan. Dia adalah satu wujud yang murni yang tidak bisa kita bedakan. Dia menyebutnya dengan istilah simple existence, wujudun basit. Sebelum kita sampai kepada kesimpulan itu, dalam ilmu filsafat itu ada yang disebut dengan modalities, modality atau modality. Itu dalam bahasa filsafat Arab disebut dengan jihad. Ini semuanya saya sebutkan di dalam paper ini ya. Nanti kita baca bersama-sama, kita akan paham insyaallah. Nah, dia bilang wujud itu mempunyai tiga model. Pertama, yang disebut dengan wajib. Ini wujud wajib. Yang kedua adalah mumtani, atau kadang-kadang disebut dengan mustahil. Yang ketiga adalah mungkin. Itu ada tiga model wujud. Ini para ulama ahli kalam sekalipun berbicara tentang pembagian wujud ini ya. Disebut pertama sebagai wujud wajib atau wajibul wujud. Artinya wujudnya mesti ada. Dia mesti ada kemestian untuk dia eksis. Tidak pernah terbayang sedikit pun bahwa dia tidak eksis. Ini disebut dengan wajibul wujud. Wajibnya harus ada, mesti ada. Wajibul wujud ini hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti ada dua kategori wajibul wujud. Wajibul wujud dibilang by itself atau bidzat. Ada wajibul wujud by other atau disebut dengan bil ghair. Oke, kita akan bahas ini. Nah, jadi wajibul wujud adalah wujudnya mesti. Nggak bisa dia sedikit pun terbayang bahwa dia nggak eksis. Siapa itu misalnya? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua saya sebutkan yang di akhir supaya gampang memahami yang ketiga. Yang kedua disebut dengan mumtani'ul wujud. Wujudnya absurd. Wujudnya itu mustahil. Jadi dia mesti tidak ada. Mesti tidak ada. Kalau yang pertama mesti ada, ini mesti tidak ada. Seperti apa? Seperti kalimat tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Itu ada enggak? Tidak ada itu ada enggak? Tidak ada itu tidak ada kan? Bukan kalimat tidak ada, tapi realitas dari tidak ada itu ada enggak? Enggak ada. Berarti kalimat realitas untuk tidak ada juga enggak tepat. Iya kan? Para ulama ahli kalam seringkali mengasih contoh begini. Anak Tuhan ada enggak? Enggak ada. Atau partner Tuhan ada enggak? Enggak ada. Kalau partner Tuhan ada itu berarti Tuhan enggak jadi Tuhan. Kan ada orang bertanya, Tuhan tuh bisa enggak menciptakan anak? Bisa enggak? Tuhan itu kan maha berkuasa kan? Bisa enggak Tuhan menciptakan anak? Bingung ya? Bisa enggak? Bisa enggak Tuhan menciptakan anak? Ya Tuhan pasti bisa menciptakan anak. Bisa enggak Tuhan menciptakan Tuhan lain? Kenapa tidak? Bisa enggak dia menciptakan Tuhan lain? Jadi masalahnya bukan, pertanyaan itu enggak betul gitu. Bisa enggak Tuhan menciptakan Tuhan? Itu pertanyaannya itu sendiri salah. Sebab kalau diciptakan itu pasti bukan Tuhan. Iya kan? Oke. Nah, itu namanya mumtani'ul wujud. Itu wujudnya mustahil. Seperti misalnya kontradiksi. Saya bilang ini ya, ini spidol. Dalam waktu yang sama saya bilang ini adalah kelinci. Kan nggak mungkin ya. Itu mumtani namanya. Mustahil itu. Dalam waktu yang sama, ruang yang sama, saya mengatakan ini spidol tapi ini juga
kerinci. Jadi bergabungnya dua yang kontradiktif dalam waktu dan ruang yang sama itu mustahil. Itu disebut dengan mumtani'ul wujud. Wujudnya absurd, tidak mungkin. Oke. Jadi ini mesti tidak ada, ini mesti ada. Antara keduanya ada mungkin. Pada level mungkinul wujud tidak ada yang disebut dengan mesti. Dia bisa ada, dia bisa nggak ada gitu loh. Dia tidak mesti ada, mesti tidak ada enggak. Dia bisa ada dan dia juga bisa tidak ada. Kalau ulama kalam misalnya seringkali mengatakan begini, pada level mungkinul wujud sebetulnya dia ada awal dan ada akhir. Pada wajibul wujud tidak ada awal dan tidak ada akhir. Pada mungkinul wujud dia ada awal dan dia ada akhir. Seperti misalnya manusia seperti kita. Kita ada awal, kita ada akhir. Nah ini mungkinul wujud. Oke. Ini terpaksa kita bahas sebab Allah Subhanahu wa taala adalah wajibul wujud. Sekarang untuk melihat apa yang disebut oleh Mu'tazilah tadi, pada level mungkinul wujud, pada level yang disebut dengan non-being, tidak ada. Non-being itu ada mahiyahnya enggak? Ada? Apa mahiyahnya? Non-being itu enggak ada mahiyahnya sebab enggak ada. Non-being itu kan artinya tidak ada. Tidak ada itu ada sosoknya enggak? Enggak ada, ya kan? Yang disebut dengan tidak ada pasti nggak ada sosoknya, pasti nggak ada esensinya. Karena itu disebut bahwa pada non-being tidak ada mahiyah. Sebab kita tidak akan bisa membedakan mana yang tidak ada dengan yang tidak ada yang lain. Tidak ada itu tidak eksis. Dia bukan void. Kalau void itu hampa, itu masih bisa. Tapi kalau non-being dia tidak ada sama sekali. Dia nggak ada. Kalimat tidak ada itu tidak sebetulnya ya masih bisa lah menggambarkan. Oke. Itu sebetulnya penipuan indera mata. Saya ingat bahwa Anda masih ingat pada Fata Morgana, saya tahu. Tapi itu penipuan indera penglihatan kita. Pada level non-being, pada level tidak, itu nggak ada mahiyah itu. Kenapa? Sebab ini istilahnya Isyraqiyah ya, istilahnya Suhrawardi. Misalnya dia bilang begini, kalau ini adalah cahaya, beliau mengatakan bahwa cahaya ini adalah simbol daripada wujud. Wujud itu adalah cahaya. Karena itu dia punya aliran filsafat disebut sebagai Isyraqiyah. Isyraqiyah itu iluminasi, pancaran cahaya. Dia bilang ini adalah simbol daripada wujud. Wujud itu mengalami graditas, mengalami intensifikasi. Wujud itu menguat itu. Katakan di sini 50%-nya ya. Ini wujud semua ini wujud. Ada wujudnya itu sampai 100%. Sama seperti cahaya. Ada cahaya itu seterang cahaya matahari, luar biasa terangnya, disebut cahaya. Ada juga cahaya yang sangat kecil, katakan 1%. Ada cahaya yang 1%, cahaya apa? Misalnya cahaya korek api misalnya, kecil sekali. Cahaya juga kan, sama kategorinya, tapi intensitas cahayanya itu sangat kecil. Begitulah wujud katanya. Intensitas wujud itu bisa sangat kuat 100%. Ketika intensitas wujudnya 100%, itu disebut dengan pure existence. Atau disebut dengan mahdul wujud. Artinya wujudnya itu murni 100%. Ini kita menggambarkan dengan cahaya matahari itu betul-betul sebagai analogi saja, nggak sama ini. Tapi mungkin dari sisi itu kita bisa memahami ya. Eksistensi itu, cahaya, eksistensi itu berintensifikasi. Intensitasnya naik, intensitasnya turun. Pada level di mana cahaya adalah 0%, itu bukan lagi disebut cahaya, tapi disebut gelap. Ya kan? Gelap ini namanya tidak ada. Tidak ada, dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan non-being, atau dalam istilah filsafat itu dengan privation, atau misalnya disebut dalam bahasa Arabnya dengan kalimat Adam, ya, bukan Adam pakai ain, Adam. Adam itu nggak ada. Itu sebab intensitas sinarnya 0%. Pada level gelap yang 0% cahayanya ini, itu nggak ada mahiyah, sebab nggak ada entitasnya. Pada level ini ada mahiyah semua. Ketika sampai pada level 100% cahaya, itu nggak ada lagi yang disebut dengan mahiyahnya. Itu adalah totally, secara keseluruhan dia adalah wujud. Pada level inilah yang disebut dengan wajibul wujud. Dia adalah satu wujud murni yang tidak ada mahiyahnya, yang tidak ada kuiditasnya, atau tidak ada esensinya. Dia adalah pure existence. Dia adalah wujud murni yang meliputi segala sesuatu. Oke, kalau itu kita pahami, maka wujud dalam pandangan ahli kalam, wajibul wujud terbagi dua.
wajibul wujud bidzat dengan wajibul wujud bil ghair. Wajibul wujud bidzat ini artinya dia wajib ada karena dirinya sendiri. Itu dalam bahasa Al-Quran disebut dengan hayyun qayyum, self subsistent sebutnya, self subsistent. Dia ada karena dia sendiri. Itu namanya wajibul wujud bidzat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia wujud tidak pernah perlu kepada faktor eksternal untuk merealisasikan wujudnya. Dia wujud karena diri dia sendiri. Itu namanya wajibul wujud bidzat. Sekarang ada juga wajibul wujud bil ghair. Dia ada tapi karena orang lain, karena faktor eksternal, maka dia menjadi ada. Seperti apa itu? Seperti manusia. Kita ini wajibul wujud, tapi wajibul wujud kita bukan bidzat tapi bil ghair. Kapan kita wajibul wujud? Ketika seluruh faktor untuk eksis sudah terpenuhi. Misalnya begini ya, dalam hukum filsafat kan ada yang disebut dengan hukum kausalitas ya, hukum sebab akibat. Kalau ada api pasti ada asap. Kalau ada api pasti ada asap, nggak gitu? Jadi asap adalah akibat daripada api atau sebaliknya? Berarti kalau ada api pasti ada asap dong. Kan kalau ada asap pasti ada api, kan gitu. Kalau ada telur pasti ada ayam, kalau ada ayam pasti ada. Enggak gitu, kausalitas kan enggak gitu. Hukum kausalitas ya hukum ada hukum sebab akibat. Orang seringkali menyebutnya dengan contoh. Kalau ada guru pasti ada kilat, atau sebaliknya ya. Hukum sebab akibat. Kalau sebabnya ada, akibatnya pasti muncul nggak? Pasti kan? Sebabnya ada, akibatnya pasti muncul gitu loh. Akibatnya yang muncul itu pasti, karena itu disebut dengan wajib. Wajib wujud. Tapi wajib wujudnya bukan by itself, tapi by others. Dia wajib wujud karena faktor eksternal dari Tuhan yang telah menentukan hal tersebut. Kalau kita lapar ya, kemudian kita makan, kenyang nggak? Kenyang itu pasti datangnya setelah kita makan, kan gitu ya. Disebutkan keberadaan kenyang itu adalah wajib. Tapi wajib itu karena apa? Bukan karena dia sendiri sebetulnya, tapi karena ada faktor luar yang menyebabkan hukumnya itu berlaku. Ala kulli hal, ini sebetulnya dibahas dalam ilmu kalam ya, yang sangat complicated. Tapi mula sabda sekali lagi mengawali saja untuk kemudian kita membahas nanti tentang pembuktian adanya Tuhan. Begitu juga dengan mungkinul wujud. Pada mungkinul wujud ada bidzat dengan ada bil ghair. Baik, kita baca pengantar ya, satu-satu sebelum kita masuk kepada pembahasan pokok. Sebelum sabda berbicara rinci akan bukti-bukti eksistensi Tuhan, terlebih dahulu beliau mengantarkan secara general akan konsep wujud yang sering didiskusikan oleh para mutakallimin. Hal ini penting karena menurut sabda Allah itu sendiri adalah the pure existence, mahdul wujud atau sirful wujud. Wujud murni, pure existence maksudnya wujud murni yang darinya segala yang maujud berasal. Dan sebagaimana Ibnu Arabi, sabda juga menganut paham wahdatul wujud, di mana semua maujud tidak lain kecuali manifestasi dari wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang saya katakan tadi, mula sabda di dalam membuktikan adanya Tuhan, dia menggunakan dua prinsip. Satu prinsip isolatul wujud, dan satu lagi prinsip yang disebut dengan wahdatul wujud. Wahdatul wujud ya. Wahdatul wujud ini apa sih? Wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu artinya kesatuan, bukan penyatuan. Penyatuan itu ada unsur, tapi kalau kesatuan itu sudah alami. Kesatuan wujud. Ini sebetulnya prinsip Ibnu Arabi yang juga banyak pengaruhnya daripada Suhrawardi. Suhrawardi lebih senior daripada Ibnu Arabi. Wahdatul wujud itu artinya bahwa kita melihat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak lebih daripada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Sabda menguraikannya seperti ini. Dia bilang, kalau kita gambarkan seperti cahaya ya, persis seperti cahaya ini, Anda lihat ya. Dia bilang wujud itu persis seperti cahaya ini. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Jadi Allah itu salah satu asma'nya adalah nur. Allah itu cahaya. Karena itu misalnya Imam Ghazali punya kitab namanya Hayakilun Nur. Hayakilun Nur itu artinya sosok-sosok cahaya. Kemudian Suhrawardi juga punya kitab yang membahas tentang cahaya.
hikmatul isyraq misalnya ya, filosofi of illuminationist, sebetulnya filsafatnya cahaya. Mullah Sadra juga punya tafsir tentang ayatun nur. Jadi rata-rata para filosof atau para sufi berbicara tentang cahaya. Nah, wahdatul wujud, kalau kita ingin memahami wahdatul wujud, Mullah Sadra coba mengelaborasikannya dari konsep cahaya ini. Dia bilang, wujud itu mengalami intensifikasi atau intensitas. Dia kadang-kadang menguat, kadang-kadang melemah, sama seperti cahaya. Cahaya itu kadang-kadang menguat, seperti misalnya cahaya matahari. Kadang-kadang melemah, seperti cahaya lilin ya. Tapi bagaimanapun dia adalah cahaya gitu loh. Yang disebut dengan cahaya ini, dia meliputi seluruh grade-grade cahaya yang ada. Bukan hanya namanya, tetapi realitasnya seperti itu. Realitas cahaya itu meliputi seluruh grade cahaya. Kita kan ada cahaya matahari, ada cahaya bulan, ada cahaya bintang, ada cahaya meteor, ada cahaya paling kecil cahaya apa? Itu semuanya adalah cahaya. Dia adalah bagian dari cahaya yang besar. Sama seperti wujud katanya. Ketika kita berbicara tentang wujud, ini ada wujud yang 100%. 100% disebut dengan mahdul wujud, wujud murni. Wujud 100% ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya. Nah, di bawah wujud Allah ini macam-macam intensitas cahaya. Itu Mullah Sadra mengatakan dibilang ada 4 atau 5 alam yang merupakan semuanya alam eksistensi. Pertama alam Allah jelas, alam untuk Allah ini saya kasih tanda kutip ya, dalam sini pun saya kasih tanda kutip. Kedua, level kedua daripada alam itu disebut dengan alamul akal. Alamul akal. Waktu itu juga saya sudah bahas bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu alam yang paling tinggi disebut dengan alamul akal, alam intelek. Pada alam ini sebetulnya tidak ada kontradiksi dan seterusnya seperti yang saya sudah bahas. Yang kedua disebut dengan alamun nafs, alam jiwa. Yang ketiga disebut dengan alamul maddah atau alamul jisim, alam materi. Di bawah alamul jisim ada lagi disebut dengan alam aksiden. Aksiden itu akhirnya daripada jisim. Saya kasih contoh ya. Pada alam akal intensitas eksistensinya itu tinggi. Katanya disinilah alamnya malaikat Jibril pada alam akal ini. Eksistensi malaikat Jibril itu sangat intens, sangat tinggi. Pada alam nafs itu disebut dengan alamul arwah kita ini, alam ruh kita itu disebut dengan alamun nafs. Allah berfirman wa nafakhtu fihi min ruhi. Pada alam ini Allah memberikan ilmunya kepada manusia pada alam nafs ini. Intensitas alam ini inferior ya, di bawah daripada alamul akal. Yang paling rendah adalah alamul jisim, alam materi. Sebab di sana terjadi kontradiksi. Di sana ada kontradiksi antara yang satu dengan yang lain. Di sini ada yang disebut dengan mahiyahnya. Di bawah jisim itu ada alam yang disebut dengan alam aksiden. Saya kasih contoh ya. Ini juga disebut oleh Mullah Sadra sebagai alam, tapi dalam tanda kutip juga. Misalnya seperti apa? Seperti badan kita. Materi yang kita miliki itu namanya alam jisim ya. Ada lagi kegiatan materi. Misalnya gerak. Gerak itu datangnya setelah keberadaan saya ya. Karena itu dia bersifat aplikatif, bersifat aksidental. Dia datangnya setelah saya berada. Saya kasih contoh ya. Kalau kita nulis, tangan kita nulis. Yang bergerak tangan dan pena. Mana yang dahulu bergerak? Tangan dulu atau pena dulu? Tapi yang kita lihat nggak ada yang lebih awal kan? Sama nggak? Sama kan? Tapi akal kita bilang mana yang lebih awal? Tangan dulu. Kalau tangan nggak bergerak, pena pasti nggak bergerak. Kalau kita buka kunci, mana yang lebih awal bergeraknya? Tangan atau kunci? Tapi yang kita lihat geraknya sama. Tapi akal kita mengatakan geraknya kunci lebih akhir ketimbang geraknya tangan. Gerak kunci itu disebut dengan aksiden. Gerak itu aksiden, artinya datangnya kemudian. Karena itu aksiden adalah satu alam yang berada di bawah alamul jisim. Ini disebut alam yang paling inferior, alam yang paling rendah. Tapi pada alam yang paling rendah ini juga ada wujud loh. Dia ada eksistensinya. Ini semuanya pada alam aksiden itu semuanya eksis. Gerak ada eksistensinya misalnya, kualitas ada eksistensinya.
Saya kasih contoh misalnya kualitas ya. Kualitas itu seperti warna misalnya. Warna itu kan quality ya, atau kuantitas. Misalnya bilangan itu juga disebut sebagai aksiden. Kualitas itu bergerak itu. Misalnya warna, kalau kita melihat bunga misalnya asalnya hijau, kemudian besok dia menjadi kuning misalnya. Gerak itu kita lihat nggak? Nggak kita lihat gerak itu terjadi tadi, ya kan? Nah gerak yang terjadi pada bunga itu geraknya aksidental sifatnya. Oke. Alam ini adalah alam yang paling rendah. Tidak ada alam yang lebih rendah daripada alam aksiden, sebab dia ini bersifatnya menempel. Tapi bagaimanapun dia adalah wujud. Jadi sama seperti sinar tadi, bagaimanapun kecilnya sinar itu, tapi dia adalah sinar. Bagaimanapun kecilnya eksistensi aksiden ini, tapi dia adalah eksistensi. Dia adalah wujud. Ketika dia adalah wujud, maka sebetulnya dia adalah bagian daripada wujud Tuhan. Karena itu Ibnu Arabi mengatakan wahdatul wujud. Wujud itu satu sebetulnya. Apa yang kita lakukan tidak lebih daripada wujud Tuhan itu loh. Memang nanti mungkin Anda bertanya gimana dengan perbuatan buruk kita, bagaimana dengan sifat-sifat jelek manusia, apakah itu juga wujud Tuhan dan segala macamnya. Itu ada pembahasan sendiri dalam ilmu teologi itu. Ibnu Arabi memberikan gambaran-gambaran yang indah bahwa hatta itu semua sebetulnya itu adalah wujud Tuhan. Bahkan itu manifestasi daripada sifat jalaliyah Tuhan katanya, sifat keangkuhan dan sifat keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Mulasada mengambil konsep ini juga untuk membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya sebutkan di sini ya, bahwa selain daripada prinsip isolatul wujud, Ibnu Arabi juga menganut, Sadra juga menganut paham Ibnu Arabi wahdatul wujud, di mana semua wujud tidak lain kecuali manifestasi dari wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Oke, secara prinsip ada 3 modalitas yang bisa dinisbahkan kepada wujud. Satu wajib, the necessary existence, mumtani, impossible existence, dan mungkin possible atau contingent existence. Wajib al-wujud berarti wujudnya adalah mesti dan ketidakwujudannya adalah mustahil. Sebaliknya dengan mumtani al-wujud, bahwa ketidakwujudannya adalah mesti dan wujudnya tidak mustahil. Mungkin al-wujud adalah barzakh di antara keduanya, di mana ia tidak mesti, dalam italik, di mana ia tidak mesti wujud atau dia tidak mesti tidak wujud. Wajibul wujud terbagi pada 2. Pertama wajib al-wujud bizat, wajib wujud karena zatnya sendiri, seperti wujudnya Allah Subhanahu wa taala, di mana keberadaannya adalah wajib karena zatnya sendiri, tanpa harus ada pihak lain yang terlibat. Kategori wajib al-wujud bizat ini, kata Sadra, adalah sebuah wujud yang murni dan sempurna, yang tidak diwarnai oleh sebaran adam atau defisiensi, atau batasan dan kelemahan. Nah, kira-kira begini maksud Mulasada ya. Ketika kita berbicara tentang wajibul wujud, kalau kita gambarkan seperti ini tadi, yang murni wujud itu disebut dengan wajibul wujud. Katakan kalau ini kita kasih batasan 50%, semakin intens itu semakin sempurna wujudnya kan. Semakin dia ke bawah semakin kurang wujudnya. Nah, yang disebut dengan wajibul wujud, dia itu tidak lagi diwarnai oleh semua kekurangan-kekurangan ini. Dia bilang wajib al-wujud bizat, seperti wujudnya Allah, di mana keberadaannya adalah wajib karena zatnya sendiri tanpa harus ada pihak lain yang terlibat. Kategori wajib wujud bizat ini adalah sebuah wujud yang murni dan sempurna, yang tidak diwarnai oleh sebarang adam. Adam itu maksudnya non-being ya. Artinya kalau misalnya dia 99% wujud, adam wujudnya berapa persen? 1%, kan gitu ya. Nah, Allah itu tidak ada yang disebut dengan adam itu, walaupun 1% sekalipun, yang tidak diwarnai oleh sebarang adam atau defisiensi atau batasan dan kelemahan. Kedua, wajib al-wujud bil ghair, ia wajib wujud karena pihak lain yang mewajibkannya ada. Seperti keberadaan makhluk-makhluk Allah, di mana keberadaannya wajib ada setelah ia ada. Karena faktor eksternal yang membawanya ke alam eksistensi. Karakteristiknya adalah yang merupakan sebuah wujud yang tidak sempurna, yang memerlukan faktor eksternal untuk menyempurnakan wujudnya. Saya pikir mungkin saya sudah bahas ya ketika Mulasada berbicara tentang apa itu esensi dan apa itu eksistensi yang disebut dengan mahiyah dan wujud. Saya nggak akan ulangi itu. Kita masuk kepada bukti eksistensi Tuhan. Tapi sebelum saya bahas bukti eksistensi Tuhan, ada pertanyaan nggak tentang pengantar ini? Sebetulnya itu murni filsafat, itu tidak ada teosofinya itu. Akal pertama itu dalam alam akal memang.
Jadi begini ya, itu juga akan kita bahas itu. Dia mengatakan bahwa 1 alam akal, 2 alam nafs, 3 alam jisim, 4 alam aksiden. Ini adalah ciptaan Allah pertama. Ketika saya berbicara tentang kalam Allah, pada alam ini Allah juga berkalam. Kalam Allah pada alam ini tidak ada kontradiksi, saya menyebutnya ya. Nah, ini juga Allah menciptakan makhluknya pada alam akal ini. Itu ciptaan Allah yang pertama. Pada alam akal ini banyak trisnya, banyak ranting-rantingnya itu. Ya di sini ada aklul awal, ada aklul tsani ya, first intellect, second intellect, sampai kepada intellect yang ke-10 ya. Nah, dari intellect yang ke-10 disebut dengan al-aklul mustaqar. Itu kemudian lahirlah alam nafs, sudah alam soul, alam jiwanya itu. Oke, sekarang kita berbicara tentang bukti eksistensi Tuhan. Sebetulnya dalam kitab Mafatihul Ghaib, Mullah Sadra membuktikan ada 5 cara untuk kita bisa membuktikan Tuhan. Tapi cara yang digunakan oleh Mullah Sadra itu tidak sepenuhnya sama dengan yang digunakan oleh para mutakallim. Sebab kalau orang ahli kalam, para mutakallim itu seringkali membuktikan eksistensi Tuhan melalui keberadaan alam semesta. Misalnya Abul Hasan Al-Ash'ari dalam kitab Tauhid Al-Ibanah dan sebagainya, misalnya salah satu pembahasan untuk dia membuktikan adanya Tuhan dibilang disebut dengan isbatus soni'. Kita ingin membuktikan bahwa Tuhan itu sebagai pencipta. Tuhan dibuktikan melalui ciptaannya alam semesta. Dalam istilah mantik dia menggunakan dalil limni. Dan limni itu artinya dia menggunakan dari sebuah pertanyaan, limada, kenapa sih Tuhan itu ada? Atau bagaimana Tuhan itu ada? Dia melihat dari makhluk-makhluknya, dari ciptaan-ciptaannya, sampai kemudian dia menemukan Tuhan. Mullah Sadra bilang itu adalah salah satu cara yang tidak begitu beradab dengan Allah, katanya. Itu salah satu lah cara yang paling beradab dan paling sempurna untuk mencari Tuhan. Itu adalah dengan dalil as-siddiqin, katanya, dengan cara orang-orang yang jujur. Membuktikan Tuhan bukan via makhluknya, tetapi membuktikan Tuhan via Tuhan itu sendiri. Dalam Al-Quran disebutkan sejumlah ayat membuktikan Tuhan via Tuhan itu sendiri. Misalnya ya, Anda lihat di dalam surah Ali Imran ayat 18 yang saya nukil di sini, itu Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Dia. Dalam Al-Quran sebutkan setelah kalimat syahidallahu annahu la ilaha illahu wa ulul ilmi. Yang kedua yang menyaksikan Tuhan adalah orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Malaikat dan orang-orang diberikan ilmu oleh Allah. Nah, ayat ini menyatakan bahwa Allah dibuktikan eksistensinya oleh Allah itu sendiri. Dalil as-siddiqin itu disebut oleh Mullah Sadra itu sebetulnya tidak akan bisa kita capai melalui cara penalaran ilmiah. Penalaran ilmiah hanya akan bisa memperoleh keyakinan adanya eksistensi Tuhan, tapi tidak bisa membuktikan adanya Tuhan. Cuma yakin saja, karena penalaran ilmiah kita mengatakan seperti itu. Itu tidak akan sampai kepada target yang kita kejar. Yang paling sempurna untuk membuktikan adanya Tuhan adalah menggunakan Allah itu sendiri. Jadi Allah adalah bukti bahwa Dia adalah Allah, gitu loh. Tapi hal ini sangat sulit dikatakan. Yang sudah sampai kepada tahap seperti itu memang orang-orang yang sangat tinggi di sisi Allah. Mullah Sadra misalnya mengutip kata-kata Imam Ali. Imam Ali bin Abi Thalib itu adalah salah satu manusia aulia Allah yang sudah sampai mengatakan bahwa dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia pernah mengatakan, lau kushifat liya latifa mazdadtu yaqina. Seandainya tabir alam semesta ini dibukakan di hadapanku, itu pun tidak sedikit dari itu bisa menambahkan aku keyakinan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan kita kan, kalau sedikit saja tabir itu yang dibuka oleh Allah kepada kita, itu iman kita naik gitu ya. Misalnya saja suatu saat kita mimpi ketemu misalnya Abdul Qadir Jailani misalnya, oh Anda merasa iman Anda sudah tinggi gitu, ya kan? Apalagi kalau mimpi ketemu Rasulullah SAW. Artinya sedikit saja kalau tabir itu dibukakan oleh Allah kepada kita, itu iman kita akan naik gitu kan.
Tapi ada orang-orang tertentu, kata Mullah Sadra, yang seandainya tabir itu dibukakan oleh Allah di hadapan matanya, itu tidak menambah sedikit pun keyakinan dalam dirinya tentang Allah. Sebab imannya sudah sampai pada titik yang sempurna. Kemudian ada lagi, kata Mullah Sadra, segala sesuatu yang kulihat pasti di dalamnya atau sebelumnya kusaksikan terlebih dahulu adanya Tuhan. Itu juga kata-katanya Imam Ali. Ali mengatakan, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha fihi aw qablahu. Tidak kulihat sesuatu kecuali di dalamnya aku melihat Tuhan, katanya. Kalau dia melihat Anda, sebetulnya sebelum dia melihat Anda, dia sudah melihat Tuhan dulu, gitu loh. Karena itu misalnya salah satu akhlaknya Ahlul Bait seperti Imam Ali Zainal Abidin yang sudah sampai pada tahap seperti itu. Dalam berbuat amal baik pun dia seperti itu. Saya kasih contoh ya. Imam Ali Zainal Abidin misalnya, kalau dia memberikan sedekah, itu setelah dia sedekah, itu dia cium tangannya. Tiap kali dia sedekah, dia cium tangannya. Kemudian diperhatikan oleh muridnya, sampai kemudian ditanya, ya Ali, kenapa setiap kali engkau sedekah, engkau cium tanganmu, katanya. Kejawabannya juga jawaban sufi kayak gini. Dia bilang, ketika kita bersedekah, sebelum sedekah kita itu sampai ke tangan orang fakir, itu terlebih dahulu tangan Allah yang menerima sedekah kita. Jadi aku mencium tanganku karena tanganku bersentuhan dengan tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang seperti itu, dia melihat Allah sebelum dia melihat segala sesuatu. Itu namanya dalil as-siddiqin, membuktikan adanya Allah dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Tapi sekali lagi, memang itu adalah tingkatan yang tertinggi daripada keimanan, tingkatan yang tertinggi daripada tauhid. Kemudian Mullah Sadra mengutip kata-kata Imam Ghazali ya. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam Kitabul Ilm ya. Buku ilmu, kitab ilmu Imam Ghazali, kitab itu sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Ustaz Bagir menerjemahkan itu. Ilmu dalam tasawuf ya. Anda baca itu. Buku Imam Ghazali yang sudah diterjemahkan oleh Ustaz Bagir, terjemahannya sangat bagus itu ya, tentang konsep ilmu di dalam Islam, dan di situ Imam Ghazali berbicara tentang tauhid. Tapi konsep Imam Ghazali tentang tauhid ini disempurnakan sekali lagi oleh Mullah Sadra di dalam kitabnya Mafatihul Ghaib. Imam Ghazali membagi tiga level tauhid. Pertama dibilang ada tauhidnya orang-orang awam. Tauhidnya orang-orang awam ini terartikulasi dalam bentuk kalimat syahadat dengan ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu katanya tauhidnya orang awam. Kenapa? Sebab dia hanya membuktikan atau mengafirmasi ya, menetapkan ketuhanan hanya milik Allah dan menafikan Tuhan-Tuhan yang lain. La ilaha illallah kan gitu ya, kita menetapkan bahwa Allah adalah Tuhan kita, dan kita menafikan segala Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dibilang tauhidnya orang-orang awam gitu. Tauhidnya orang-orang awam. Level kedua, kata Imam Ghazali, kita bukan lagi menegasi Tuhan yang lain daripada Allah. Kita bukan hanya menafikan Tuhan lain daripada Allah, tapi kita menafikan wujud lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan wujud lain ya, menafikan adanya unsur yang wajib selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya begini, ada dua kalimat ya, nafiyul wujud dengan nafiyul wujud. Terakhir nafiyul musyahadah. Wah, ini tinggi nih. Saya sendiri nggak ngerti nih. Nafiyul musyahadah. Kalau yang pertama tadi tauhidnya orang-orang awam, la ilaha illallah, menegasi Tuhan selain daripada Allah. Yang kedua, dia bilang tauhidnya orang-orang elit, orang-orang khusus. Tauhidnya orang-orang khusus itu terartikulasi dalam bentuk satu kalimat, la huwa illa huwa, katanya. La huwa illa huwa. La huwa illa huwa, tidak ada dia kecuali dia. Itu namanya nafiyul wujud.